Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aika Nopianti dengan NIM 1916010083. Saya dari kelompok 12 membahas mengenai Al-Rohan. Yang materinya mengenai mengenal akad Al-Rohan, pengertian dasar hukum, rukun dan syarat. Yang pertama, A. Pengertian dan dasar hukum. Al-Rohan adalah menahan salah satu harta milik pinjaman atas pinjaman yang diterimanya, atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. Objek barang yang tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, nilai yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa Al-Rohan adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai tersebut rahin, dan orang yang mengutangkannya yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya murtahin. Akad Al-Rohan sendiri diperoleh oleh syarak dengan berbagai dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ada beberapa definisi yang dapat dikemukakan oleh ulama fikih. Ulama mazhab memiliki dan mendefinisikan rohan sebagai harta oleh pemiliknya yang dijadikan jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan rohan dengan menjadikan sesuatu atau barang sebagai jaminan terhadap hak atau piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak atau piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mendefinisikan Al-Rohan artinya akad, yaitu menjadikan materi atau sebagian jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar hutang itu. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, An Asiyatur radhiyallahu anhu qala tara Rasulullah SAW min Yahudiyya ta'ama wa rahanna dirha, yang artinya Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminnya kepada baju besi. Hadis riwayat Bukhari. Dari definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih tadi, ada persamaannya adalah menukarkannya suatu benda dengan uang. Tetapi ada perbedaannya bagi umat Islam. Uang tersebut adalah pinjaman dan barang yang diterima adalah sebagai tanggungan. Yang kedua, dibolehkannya Al-Rohan juga dapat ditunjukkan dengan amalan Rasulullah SAW. Beliau pernah melakukan sistem gadai ini. Yang kedua, yang B, yaitu rukun dan syarat. Di dalam Ar-Rohan atau gadai ada rukun dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi agar Ar-Rohan tersebut sah dan tidak melanggar hukum Islam. Ada beberapa hukum Al-Rohan, yaitu yang pertama, harus ada akad dan ijab kabul. Yang kedua, akid. Akid itu adalah yang menggadaikan barang dan memberi piutang gadai. Yang ketiga, harus ada barang yang akan digadaikannya atau dijaminkannya, dan barang yang digadaikan itu harus dalam keadaan baik. Itulah beberapa rukun-rukun rohan yang wajib diketahui dan dilaksanakan apabila kita ingin melakukan rohan atau gadai. Selain rukun rohan, gadai ada juga syarat-syarat rohan, antara lain ada yang rahin atau murtahin. Rahin dan murtahin itu adalah pemberi dan penerima gadai. Pemberi dan penerima gadai itu haruslah orang yang sudah balik, orang yang cakap hukum untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam Islam dianjurkan jika kita ingin melakukan gadai, dianjurkan menggunakan gadai syariah karena akan meminimalisir perbuatan riba. Dalam gadai syariah tidak ada riba, yang ada adalah upah jasa titip barang yang kita jadikan jaminan tersebut, dan upah jasa titip tersebut tidak sebesar yang digadai konvensional. Jadi gadai syariah tidak mengandung unsur riba. Dalam rohan terdapat manfaat dan mudaratnya. Manfaat Ar-Rohan antara lain yang pertama, membantu saudara-saudara sesama muslim yang sedang mengalami
kesulitan keuangan. Yang kedua, memberikan pembiayaan agar masyarakat terhindar dari riba. Yang ketiga, memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja. Adapun mudarat dari arahan tersebut antara lain yaitu risiko tak terbayarnya hutang adalah tersebut akan terjadinya wansperasi, risiko penurunan nilai aset atau rusaknya aset yang dijadikan jaminan tersebut. Jadi arahan itu adalah menjadikan sesuatu barang yang beda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran ketika atau biasa disebut gadai. Gadai ada dua jenis, yaitu gadai konvensional dan gadai syariah. Gadai konvensional dan gadai syariah terdapat perbedaannya, yaitu gadai syariah dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak penggadai untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan gadai konvensional dilakukan dengan prinsip tolong-menolong, tetapi dari pihak penggadainya bersifat mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sekian hasil dari kelompok 12 mengenai arahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.